Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Langsung dengan Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar? Semangat terus hari ini, Pak. Selalu semangat Mas untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan di Indonesia ini Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto bersama kita ya. Teman-teman, kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan mengenai PPID ini ya. Jadi Hmm. ada PPID kemudian diajukan keberatan oleh PT Arion. Nah, bagaimana cerita ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Ini terkait dengan konten kita beberapa minggu yang lalu Mas, yaitu terkait dengan ini Mas, PPD dari PT Aryan juga yang mempermasalahkan penandatangan berita acara ketidakhadiran wajib pajak Mas Awan. Jadi dalam pengadilan dalam dunia pajak ini Mas, itu ada pasal favorit Mas bagi Direktorat Jenderal Pajak Mas, yaitu pasal 36 ayat 1 huruf D Mas ya. Hmm. Nah, itu bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat membatalkan surat ketetapan pajak tanpa adanya SPHB dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hmm. Nah, kasus dari PT Arya Indonesia ini Mas, itu kan tidak hadir pembahasan akhir karena diberikan surat undangan pembahasan akhir itu dengan cara yang tidak patut. Yang pertama. Yang kedua adalah undangan pembahasan akhirnya ini undangan pembahasan akhirnya yang kedua. Dan itu tidak ada di hukum acara, Mas. Hmm. Nah, yang ketiga ternyata kita temukan lagi dokumennya berita acara ketidakhadiran wajib pajak tersebut ditandatangani oleh orang yang tidak berhak, Mas. Nah, orang Hmm. yang di dalam dokumen-dokumen sebelumnya itu adalah Pak Agus Mulyono dan jabatannya adalah Kepala PDWIP, yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Intelijen Perpajakan. Nah, Hmm. itu namanya menjadi kepala kantor, Mas Awan. Nah, Hmm. itu yang kita mintakan keberatannya, Mas. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, nah, ini keberatannya, Mas. Formulirnya seperti ini. Hmm. Nah, ini kronologinya. 16 Juli 2023 kami menyalakan surat sanggahan kedua SPHP dan ini sebenarnya tidak ada masih istilah sanggahan SPHP kedua ini, Mas. Cuman karena kami diberikan rincian KKP itu hanya sebagian dari total 74 atau 75 halaman. Kami hanya diberikan 15 halaman. Nah, kami inisiatif Mas, berbaik hati membuat sanggahan kedua. Nah, ternyata 10 sampai 11 Agustus menerima undangan, Mas. Nah, undangannya itu kami terima untuk jadwal tanggal 11 Agustus, tapi diterimanya itu dikirimnya, Mas, melalui utusan dari Kanwil DJP Jatim 3 itu jam 10 pagi untuk datang jam 11 seperti itu Mas Awan. 19 September menerima SKP, 2 Oktober sampai 31 Oktober kami mengajukan permohonan informasi terkait rincian dasar perhitungan SKP dan STP. Nah, 2 sampai 3 November Kanwil mengirimkan dokumen risalah BA pembahasan KKP, namun KKP tidak menjelaskan rincian koreksi HBP dan terdapat ketidaksesuaian jabatan penandatangan dokumen BA ketidakhadiran. Permasalahannya, berita acara ketidakhadiran wajib pajak yang dikirimkan tidak sah. Dokumen BA ketidakhadiran wajib pajak tertanggal 11 Agustus 2003 ditangani atas nama Agus Mulyono, Mas, sebagai kepala kantor. Namun berdasarkan dokumen resmi lainnya, risalah pembahasan, risalah pembahasan, ikhtisar pembahasan, dan surat S379 garing WPJ titik 124 garing 2023, Agus Mulyono adalah kepala bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen, dan penyidikan, bukan kepala kantor. Pada saat kejadian, kepala kantor yang sah adalah Farid Bakhtiar, sebagaimana dibuktikan melalui surat perintah pemeriksaan perubahan nomor sekian-sekian yang ditandatangani oleh pejabat yang lampiran 10. Dengan demikian, BA ketidakhadiran tersebut ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, cacat formulir, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Berita acara, risalah pembahasan, ikhtisar pembahasan yang dikirimkan tidak konsisten karena pejabat yang menandatangani berbeda-beda, jabatan tidak sesuai, dan tidak ada dokumen otentik yang menunjukkan dasar kewenangan berdasarkan kondisi tersebut. Kami memerlukan klarifikasi resmi melalui mekanisme permohonan informasi publik. Permohonan informasi dengan ini kami memohon kepada PPID Kanwil DJP Jatim 3 memberikan informasi bagi berikut siapa pejabat yang secara sah berwenang menandatangani berita acara ketidakhadiran wajib pajak 11 Agustus 2003. Mengapa BA tersebut ditandatangani oleh Agus Mulyono dengan jabatan kepala kantor, sedangkan dokumen resmi lainnya menunjukkan jabatan beliau adalah kepala bidang P2IP. Ketiga, dokumen otentik apa yang digunakan sebagai dasar kewenangan penandatangan BA tersebut. Nomor 4, apakah penandatangan BA oleh pejabat yang tidak berwenang dapat dinyatakan sah menurut ketentuan pemeriksaan perpajakan?
5. Mengapa kertas kerja pemeriksaan yang disampaikan tidak menjelaskan asal-usul nilai koreksi harga pokok penjualan atau HPP? Yang 6. Dokumen secara autentik menjadi dasar koreksi atas HPP pemeriksaan pajak tahun 2019. Nah, pada saat ini kami sampaikan keberatan tanggapan yang diberikan PPD Kementerian Keuangan terkait permohonan informasi publik yang telah kami ajukan sebelumnya. Nah, itu Mas Wawan. Ketidaksesuaian jabatan penandatangan merupakan cacat formulir yang substansial. Nah, seperti itu, Mas. Ini jawabannya ini Mas ya. Nah, berita acara ketidakadilan wajib pajak tanggal 11 Agustus 2023 secara eksplisit mencantumkan bahwa Agus Mulyono menandatangani dokumen tersebut dengan jabatan kepala kantor, bukan sebagai kepala bidang pemeriksaan penagihan, intelijen, dan penyidikan, dan juga bukan sebagai kepala unit pemeriksaan pajak UP2. Fakta yang tidak dapat Fakta yang tidak dibantah dalam jawaban PPD adalah berita acara ketidakadilan wajib pajak 11 Agustus 2023 ditangani atas nama kepala kantor. Namun, pejabat yang menandatangani adalah Agus Mulyono, yang menurut dokumen resmi lainnya, beliau adalah sebagai kepala bidang P2IP, bukan kepala kantor. Kepala kantor yang sah pada saat itu adalah Farid Bakhtiar. Dengan demikian, permasalahan utama bukan sekedar siapa yang berwenang secara internal, melainkan mengapa jabatan penandatangan yang tercantum dalam BA tidak sesuai dengan jabatan pejabat yang sebenarnya. Mengapa tidak terdapat keterangan atas nama atau PLT atau frasa delegatif lain dalam BA tersebut, dan mengapa dokumen berita acara ketidakadilan wajib pajak tersebut menyebut jabatan yang secara faktual tidak dijabat oleh penandatangan. Dengan demikian, penandatangan BA ketidakadilan tersebut mengandung cacat formulir serius, yaitu penandatangan oleh pejabat dengan jabatan yang tidak sesuai, penggunaan nomenklatur jabatan yang keliru, dan ketiadaan dasar kewenangan tertulis. Nah, di sini Mas. Nah, ini tertulisnya Agus Mulyono. Nah, sini Agus Mulyono. Nah, ini kepala kantornya adalah Farid Bakhtiar, kepala kantor DJP Jatim 3 waktu itu Mas. Ini Desember 2022. Nah, di Ikhtisar. Nah, ini juga kepala bidang P2IP. Agus Mulyono ini benar nih Mas. Nah, tadi di BA itu Agus Mulyono sebagai kepala kantor, Mas Tawan. Nah, klaim pelimpahan wewenang harus dibuktikan dengan dokumen autentik. Nah, yang menyatakan bahwa terdapat pelimpahan wewenang. Nah, PPD menyatakan bahwa terdapat pelimpahan wewenang secara spesifik kepada kepala bidang P2IP. Namun sampai dengan tanggapan ini disampaikan, tidak satupun dokumen pelimpahan kewenangan yang disampaikan pada kami. Tidak dijelaskan apakah pelimpahan tersebut berbentuk surat keputusan, surat pelimpahan wewenang, surat tugas, dan ketentuan khusus lainnya. Tidak pula dijelaskan apakah pelimpahan tersebut bersifat umum, khusus, berlaku permanen atau temporer, serta menyangkut kewenangan menandatangani dokumen atas nama kepala kantor. Dalam hukum administrasi pemerintahan, kewenangan tidak dapat diasumsikan, melainkan harus dapat dibuktikan secara tertulis dan eksplisit. Ketidakkonsistenan dokumen pemeriksaan tetap tidak dijawab. Jawaban PPID tidak menanggapi substansi permohonan kami terkait inkonsistensi dokumen pemeriksaan, antara lain perbedaan pejabat dan jabatan penandatangan antara BA ketidakhadiran, risalah pembahasan, dan ikhtisar pembahasan. 2. Tidak adanya dokumen autentik menjelaskan dasar kewenangan yang masing-masing penandatangan. Tidak dijelaskan dasar koreksi HPP dalam kertas kerja pemeriksaan, baik dari sisi sumber data, metode perhitungan, maupun dasar hukum koreksi. Tanggapan PPD bersifat normatif dan tidak menjawab substansi permohonan. Nah, ini Mas, kami mencermati bahwa PPD tidak secara utuh substansial menjawab pokok permohonan informasi publik yang kami ajukan. Jawaban tersebut lebih berupa pernyataan normatif yang tidak disertai dokumen autentik, tidak menjelaskan dasar hukum konkret, serta tidak mengurai secara faktual peristiwa administratif yang menjadi objek permohonan informasi. Penjelasan PPD menyatakan bahwa Kepala P2IP berwenang atas administrasi pemeriksaan, termasuk BA ketidakhadiran wajib pajak, bersifat normatif, tidak disertai pembuktian administratif yang konkret. Padahal substansi permohonan kami secara tegas meminta dokumen autentik, bentuk, nomor, tanggal, dan ruang lingkup kewenangan, kesesuaian jabatan sebagaimana tercantum dalam BA dengan jabatan pejabat yang sesungguhnya. Tanpa penyampaian dokumen autentik tersebut, jawaban PPD belum memenuhi asas keterbukaan informasi dan asas kepastian hukum sesuai Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah ini Mas, ini keberatannya kami uraikan satu-satu Mas. Ada 6 pertanyaan, ini kami uraikan.
Nah, sehubungan dengan hal ini kami meminta agar BPD menjawab alasan ketidaksesuaian jabatan pada BA, Kepala Kantor melawan Kepala Bidang P2P termasuk dasar administratifnya, menyebutkan dan atau memberikan akses salinan dokumen autentik pelimpahan kewenangan, nomor tanggal pejabat penerbit dan ruang lingkup kewenangan. Yang ketiga, menjawab norma pertanyaan nomor 4 secara tegas, status keabsahan BA jika ditantangani pejabat tidak berwenang, menurut ketentuan pemeriksaan perpajakan. 4, menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6 dengan menjelaskan asal-usul koreksi HPP di dalam kertas kerja pemeriksaan dan menyebutkan dokumen autentik dasar koreksi HPP dalam pemeriksaan pajak 2019. Nah, ini jawaban dari PPID itu, Mas, mengapa kita ajukan keberatan, kita konversi ke dalam ini, Mas, ChatGPT, Mas Awan. Ada 6 pertanyaan, ya, yang 100% dijawab hanya nomor 1, Mas. Yang lainnya 0%, Mas Awan. Nah, jadi yang terjawab 16,67%, tidak terjawab 83%. Kesimpulan berdasarkan ChatGPT, Mas, ya, AI, berdasarkan analisis objektif atas jawaban PPID hanya nomor 1 dari 6 permintaan informasi, 16,67% yang dijawab secara substantif, sementara 83,33% permintaan informasi tidak dijawab sesuai substansi dan tanpa dukungan dokumen autentik. Seperti itu, Mas Aman. Wah, kacau balau kalau begitu caranya ya. Tetapi ini PT Haryon sangat-sangat lengkap ya. Ini gimana Rek Jelata bisa membuat keberatan seperti ini, Pak? Ini Jadi detail sekali, memang teman-teman ya. untuk bisa membuat seperti ini memang kita harus rapi administrasinya. Seperti itu, Mas Awan dan teman-teman sekalian. Jadi kalau dokumen kita sudah rapi, ya kita dengan adanya sekarang bantuan AI dan lain-lain kan lebih enak, Mas. Jadi yang menjawab tadi kan sudah kita serahkan ke AI juga sebagai acuan bahwa ini loh, AI aja Pak, tidak menjawab gitu loh. Bukan kita yang ingin mempermalukan pejabat PPID, Mas. Cuman kan dari pertanyaan 6 pertanyaan cuma dijawab tadi itu, Mas, yang secara terbuka dijawab hanya nomor 1 saja. Oke, siap Pak. Terima kasih informasinya luar biasa, sangat lengkap ya keberatan ini. Mudah-mudahan dijawab dengan benar oleh PPID atasannya ya. Kalau enggak akan masuk ke sengketa KIP, ketemu lagi nanti seperti ijazah Jokowi tadi omel-omelin si pejabat pemerintahnya. Ya. Makasih Pak Rinto, kita jumpa lagi di Oke, podcast Mas. berikutnya Pak. Makasih Pak.